Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan general reading. Temanya adalah jika kamu pergi dan menghilang. Gimana tuh? Ya, pokoknya gitu ya. Jika kamu pergi dan menghilang, dia akan seperti apa? Bagaimana? Nanti kita cek aja ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Kita kan mau cek energi dia ya. Jadi kalau kamu pergi dan menghilang, dia akan seperti apa? Nah, kita tuh bakal cek energi dia. Aku bakal kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, jangan lama-lama, nanti bayanginnya enggak deh. Bercanda ya. Oke, kita mulai. Jika kamu pergi dan menghilang, kira-kira apa yang terjadi sama dia, atau apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang terjadi antara kamu sama dia, sama hubungan kalian ya. Dia itu kayak bertanya-tanya, kebingungan, ada apa ya, kamu kenapa ya, apa aku ada salah, apa aku ada perkataan yang salah, apa kamu marah, atau kamu sebel sama dia, atau ada sesuatu yang terjadi sama kamu. Nah, dia tuh bertanya-tanya, questioning. Intinya dia ini kayak kebingungan ya. Kenapa nih ya? Why? Dia kayak mau tanya langsung, mau bicara sama kamu, tapi kayak dia menahan diri untuk tidak berbicara. Ya, beberapa dari mereka juga kepikiran, overthinking, susah tidur jadinya ya. Di jam-jam overthinking, WIB, waktu Indonesia bagian galau. Nah, dia juga jadi keingatan kamu terus ya. Apalagi kalau kamu nggak kasih kabar, nggak memberitahu gitu, tiba-tiba aja gitu kamu pergi atau menghilang. Jadi ya dia jadi teringat kamu terus, terbayang-bayang. Kenapa ya si Jo, si Raisa gitu. Raisa lagi ya. Dan ada yang jadi kemimpian kamu terus, terbawa mimpi kali ya. Jadi sebelum tidur mungkin dia teringat, jadi kebawa mimpi. Tapi ada juga dari mereka yang berusaha menenangkan diri. Oke, tenang gitu ya. Oke, jangan terlihat gelisahnya, jangan terlihat galaunya gitu ya. Kalau kamu pergi, kayak pura-pura tenang gitu ya. Dan dia mencari tahu kamu kabarnya seperti apa, kamu kemana, kenapa bersembunyi atau pergi atau menghilang, apa yang terjadi sama kamu. Mungkin dia mencari tahu, tanya-tanya siapa yang bisa dia tanya, atau dia kepoin kamu, stalking kamu. Misalnya dari sosial media, kamu ada update apa, ya kamu ada posting apa gitu ya. Mungkin bisa memberikan clue-clue gitu ya. Dan bisa menjawab pertanyaannya dia, kan dia lagi mencari tahu soalnya. Dia mencari-cari juga kamu kemana, di mana gitu ya. Dinda, di manakah kau berada? BTW lagu itu tuh ya, lagu Katon Bagaskara kan ya, Dinda di mana ya? Kalau nggak salah judulnya gitu. Itu tuh papanya teman aku loh yang nyanyiin. Papanya teman kuliah aku. Kita satu kampus, satu kelas gitu kan. Nah, itu tuh waktu itu pernah ketemu di event gitu kan. Om Katon. Terus kata teman aku, papa ini Dinda. Oh, ini Dinda, iya gitu. Random banget ya aku tiba-tiba talking about Dinda di mana. Nah, itu cerita sedikit ya. Jadi kalau ada orang yang suka nyanyi, Dinda, ini yang Dinda lagunya Katon ya gitu. Iya, sebenarnya awalnya emang nggak kenal sama Om Katon, tapi ya tahu dari gara-gara itu aja, satu kelas sama anaknya Om Katon gitu ya. Oke, kita lanjut. Random banget ya aku ya, tiba-tiba cerita kayak gitu. Nah,
ketika kamu pergi dan menghilang, ada seseorang yang menunggu di sini, menunggu kamu mungkin akan datang, akan menghampiri dia, mencari dia. Seseorang ini kayak nggak mau kamu pergi, nggak mau kamu, ya nggak pengen kamu pergi gitu, kayak ingin menahan kamu untuk tidak pergi. Dia tahu sih kamu kayak udah pergi menjauh, energinya jauh gitu ya, semakin gak jelas hubungan kamu sama dia, tapi dia pengennya tuh kayak menahan kamu untuk tidak pergi, kayak don't leave me alone gitu. Drama ya si Dinda nih, dan dia tuh nggak pengen berakhir hubungan kamu sama dia. Ya walaupun sebenarnya nggak berakhir juga hubungannya udah gantung kan ya, jadi apa yang diharapkan gitu ya. Tapi dia nggak pengen, dia belum bisa menerima keadaan kalau ternyata ya kamu harus pergi, harus menghindar atau menjauh dari dia. Dan dia juga masih fokusin kamu, kepikiran, fokusin tuh ya stuck with you lah gitu ya, di pikirannya tuh masih ada kamu. Dan mungkin ya kan dia stuck nih kepikiran, di pikirannya itu macam-macam, ada yang kayak pengen memperbaiki hubungan sama kamu, ada yang pengen cari, ada yang kayak pengen say hi gitu ya, menghubungi kamu atau approach kamu, ada yang kayak ingin membuka diri, iya kayak gitu. Tapi ada juga misalnya kamu sama dia blok-blokan, dia tuh yang kayak buka blok duluan supaya kamu hubungin dia, cari dia gitu. Mungkin dia merasa kehilangan, ya siapa tahu ya. Dan dia lebih ke pasrah juga, ya udahlah kalau memang kamu mau pergi dari dia ya udah, tapi masih ada gitu loh harapan-harapan. Dia masih berharap kayak sama kamu, cuma nggak ditunjukin aja kalau dia berharap sama kamu ya. Dan dia juga berharap kamu happy. Kalau memang kamu inginnya pergi ya udah, dia berharap ketika kamu pergi dari dia kamu bahagia, happily ever after ya. Dan walaupun hubungan kamu sama dia nggak jelas gitu ya. Nah ketika kamu pergi dan menghilang, di sini ada seseorang yang apa ya, jadi teringat kenangan kan. Dia tuh buka-buka foto kamu, buka sosial media kamu, lihat-lihat, kan kangen ya. Jadi dia flashback lah ya, lihat-lihat foto kamu atau foto-foto di dalam galeri handphonenya mungkin. Nah ada juga yang mancing-mancing kayak caper gitu ya, cari-cari perhatian supaya kamu tuh approach dia duluan, cari dia atau hubungi dia. Tapi ada juga yang berharap kamu mencari dia dan ajak dia bertemu gitu ya, kayak ajak dia ngedate atau ajak dia meet up gitu ya, pengen adanya pertemuan mungkin sama kamu, simpelnya gitu sih, mungkin pengen adanya pertemuan sama kamu. Dan dia nggak pengen kamu tuh apa ya, kayak menghilang gitu aja, pergi gitu aja. Dan dia juga nggak pengen kamu cuek, ibaratnya ya kamu jangan pura-pura cuek gitulah. Jika kamu pergi dan menghilang, dia berpikirnya hubungan kamu sama dia udah berakhir, udah end ya, udah selesai. Dia mikirnya kayak gitu, dan dia berpikir kamu kayak ya udah ingin menutup hati dari dia, kayak udah nggak ada harapan-harapan gitu loh. Kamu kasih dia kesempatan, udah nggak ada peluang lagi buat kamu sama dia deket dan lanjut hubungannya. Dia juga berpikir kamu udah nggak ada feeling ke dia, udah apa ya mungkin udah hilang perasaannya, udah nggak sayang atau udah nggak cinta dia lagi. Ya di saat kamu pergi dan menghilang ya, dia berpikirnya kamu emang benar-benar mau pergi dari dia, memang sengaja, dan memang itu keinginan kamu, keinginan diri kamu sendiri gitu loh untuk pergi, bukan paksaan seseorang atau ya serius, mungkin memang mau pergi, bukan bercanda-bercanda terus balik lagi gitu ya. Tapi ada juga yang berpikir ya udah kalau kamu pergi sekarang ya semoga ya suatu saat nanti kamu hadir lagi, balik lagi, temuin dia lagi dan cari dia lagi, komunikasi lagi ya. Dan ada juga sih yang tetap berpikir positif, dia ini tetap positive thinking ya. Ya udahlah, mungkin kamu butuh waktu buat sendiri, kamu perlu space gitu ya, atau kamu ya memang
lagi pengen fokus berkarir aja, atau kamu memang udah apa ya, mau move on dari dia, udah gak minat lagi sama dia. Aduh sedih banget ya. Udah gak minat lagi, dan memang kamu tuh kayak sikapnya dingin gitu ya, kayak ibaratnya kamu udah gak terlalu peduli sama dia dan hubungan kalian, tapi dia tetap berpikir positif gitu ya, mungkin kamu kenapa gitu. Aduh positif banget ya dia ya. Dan jika kamu pergi dan menghilang, ada seseorang yang menganggap kamu tuh masa lalunya. Ya udahlah, kalau memang kamu pergi ya udah, berarti close aja nih hubungannya. Ya it's time to move on gitu, mungkin dia pikirnya gitu. Mungkin ya udah, dia akan menganggap kamu itu seseorang, dia akan menganggap kamu tuh masa lalunya, dan dia jadi ya udah, life must go on, dia jadi kayak tetap melanjutkan hidupnya gitu loh. Kepikiran sih kepikiran, ada yang kepikiran malah pengen komunikasi, kayak cari kamu, kamu tuh kemana aja, aku tuh kangen cie, atau kamu kok ngilang sih, pergi gitu ya. Ada juga yang kayak, kamu kenapa ya, kayak bertanya-tanya aja ya, bertanya-tanya tapi keinginan ada komunikasi, tapi dia kayak ada rasa takut lah. Takut kenapa? Takut nggak mau ganggu kamu sih mungkin ya. Dan ada yang sedih dan bingung. Sedih dan bingung ini kenapa? Karena masih ada perasaan. Iya, masih ada perasaan dia ke kamu. Jadi kayak aduh, memang sudah anggap masa lalu, tapi aku di sini berusaha buat tegar loh. Tapi aku di sini tidak baik-baik saja loh. Walaupun aku udah fix nih mau anggap kamu tuh masa lalunya dia. Dan ada seseorang di sini yang berusaha menguatkan diri ya. Oke, kita bisa, aku kuat gitu dia. Ya, oke, aku bisa survive dengan keadaan yang ditinggalkan. Misalnya kamu meninggalkan dia dengan posisi yang aduh merasa kehilangan gitu. Ya, dia berusaha buat menguatkan dirinya, karena dia nggak baik-baik aja di sini. Dan orang ini nih masih merasa terikat, masih merasa punya ikatan sama kamu, kayak nggak gampang gitu aja buat melepaskan ikatannya. Even kamu udah pergi entah kemana gitu, tapi ikatannya tuh masih kerasa. Energi kamu juga masih ada di sekitarnya dia ya. Dan dia merasa hubungan kalian juga udah berantakan, seakan kamu udah nggak mau memperbaiki hubungan ini, ditinggalkan begitu saja hubungannya, walaupun hubungannya tuh chaos ya, tapi ya udah, kamu tuh kayak nggak peduli ya. Ya, dia merasa lah banyak gangguan juga mungkin di hubungan kalian, ada apa ya, pengganggu atau gangguan atau ada hambatan di hubungan kalian. Dan dia juga ngerasa hubungan kalian juga semakin rumit gitu ya, jadi semakin susah diperbaiki istilahnya. Dan di sini ada seseorang tuh yang kayak masih pengen deket sebenarnya, walaupun apa ya, masih pengen deket tuh ya, ibaratnya dia nggak pengen lah kalau pergi gitu aja secepat itu ya, apalagi kalau perginya tuh tiba-tiba. Ada seseorang yang masih pengen dengar cerita-cerita kamu, kabarnya kamu, bad news or good news yang biasa kamu share ke dia ya. Ada seseorang yang masih ingin mengejar kamu. Semakin kamu pergi, semakin dia ingin mengejar ya. Ada runner dan chaser di sini. Runner dan chaser itu biasanya hubungan-hubungan twin flame ya. Semakin dikejar malah semakin pergi. Dan ada yang merasa ya udahlah, hubungan kalian juga nggak banyak kemajuan. Jadi ya udah, apakah ini waktunya buat let go? Nah kayak gitu. Jika kamu pergi dan menghilang, ada seseorang yang kayak masih ingin menunjukkan dirinya, kayak berharap. Terus kalau misalnya bisa komunikasi, dia akan bilang, kenapa sih kamu pergi, kenapa mau selesai hubungannya, padahal bisa loh hubungan ini nih kedepannya bakalan A, B, C, D. Hubungan ini nih kedepannya bisa aja sebuah hubungannya indah kalau kita lanjut, kalau kita pertahankan gitu ya. Jadi mungkin nih orang akan memberikan janji-janji manis ya, atau harapan-harapan yang indah gitu ya ke kamu, supaya kamu nggak pergi ninggalin dia gitu aja. Mungkin dia masih punya perasaan ya, jadi dia nggak pengen kamu pergi sebenarnya. Ibaratnya dia kayak apa ya, kayak bisa menjamin kalau hubungan kalian tuh baik-baik aja, kedepannya mungkin bisa lebih baik dan apa ya, lebih happy gitu kamu sama dia. Dan ada seseorang yang kayak
berjanji atau bilang oke, dia akan lebih dewasa ke depannya dalam menjalani hubungan ini. Itu seandainya kalian ada konflik ya, terus sama-sama childish dan dia berpikir akan merubah dirinya menjadi lebih dewasa ya. Tapi ada juga yang ketika kamu pergi ya udah dia biasa aja, karena dia udah capek effort selama ini, dia merasa udah effort banyak, atau dia berpikir aduh udah deh kalau kamu mau pergi berarti kamu maunya kayak gitu, ya udah buat apa aku effort lagi gitu. Ya udahlah, biar aja dia pergi dan aku fokus ke diri aku sendiri. Ada yang marah dan emosi sih sebenarnya ketika kamu pergi itu, cuma dia pura-pura biasa aja gitu, karena dia berpikir ketika seseorang pergi ya udah itu kemauannya dia dan buat apa dipaksa untuk tetap stay. Mungkin dia tipe orang yang ikhlas, bukannya ikhlas, mungkin selama ini udah effort, udah capek kali ya, jadi ya udahlah let go aja lah gitu. Kalau udah sama-sama dewasa kan tahu apa yang diinginkan, kenapa harus dipaksakan. Dan ada juga yang sebenarnya masih berharap, walaupun dia berharap tapi sikap dia tuh dingin karena ya dia marah atau sebel sama kamu. Dan ada juga yang berusaha menenangkan diri aja, tapi ada juga yang pengen kayak memohon gitu lah, begging kayak please kamu jangan pergi, jangan tinggalin aku sendirian gitu ya. Tapi ada juga dari mereka yang ngejudge kamu nanti, iyalah abis manis sepah dibuang gitu atau ya iyalah mungkin aku mau udah gak punya apa-apa makanya dia pergi, ya iyalah dia sekarang udah sukses dan aku gini-gini aja hidupnya makanya dia mungkin gak tahan sama aku, iyalah dan sebagainya ya. Jadi ibaratnya agak play victim mungkin ya. Misalnya ya takutnya dia banyak salah tapi dia jadi play victim, seolah-olah kayak ya kamu yang salah, padahal selama ini mungkin kamu udah nunggu, udah berusaha tapi ternyata gak ada perbaikan dalam hubungannya. Tapi jatuhnya nih orang kayak jadinya ngejudge kamu nanti, atau dia menceritakan keburukan kamu ke orang lain, seolah-olah kamu yang salah, seolah-olah kamu yang buruk banget gitu ya. Tapi ya wajar sih, kita tuh selalu menjadi sosok yang antagonis di cerita seseorang. Kita selalu menjadi sosok yang jahat gitu ya, yang negatif dalam cerita orang lain. Cie. Iya ya kan, jadi 1000 kebaikan dilupakan hanya karena satu keburukan ya. Begitulah ya, itulah manusia. Nah, ketika kamu pergi dan menghilang, orang ini tuh kayak merindukan kamu nih. Jadi kelihatan nih dia lihat foto kamu terus, atau dia misalnya ya kamu pernah memberikan sesuatu ke dia. Nah itu dia misalnya kamu pernah misalnya kamu pernah kasih hadiah lah gitu, hadiah baju lah, anggaplah baju ya, ada hadiah baju dari kamu, terus baju itu tuh dia pakein terus, dia liatin terus, dia pegang-pegang terus, dia cium-cium terus tuh baju ya. Misalnya gitu kan kangen nih ceritanya. Atau bisa juga kayak dia pernah pinjam baju kamu misalnya. Ini kalau pacarannya udah lama banget kan biasanya kayak gitu. Atau baju kamu ada di tempat dia gitu. Elah, baju kamu ada di tempat dia, emang habis ngapain kak? Nggak tahu deh. Misalnya ya baju kamu ada di tempat dia, terus dia cium-cium gitu ya, smellsnya wangi parfum kamu, jadi kayak aduh kangen gitu ya. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Soalnya gambarannya kayak gini tuh, kan nggak bisa lihat sih tuh gambarannya tuh, kayak seseorang yang kayak lagi agak drama gitu ya, cium-cium sesuatu, dan intuisi aku membaca itu kayak dia lagi mencium-cium atau merindukan kamu tuh, kayak cium-cium baju kamu, wangi parfum kamu atau apa ya. Dan ada seseorang yang di sini tuh kayak merasa tertekan. Tapi yang lebih parahnya ini ya, ketika kamu pergi dan menghilang, dia ini baper banget. Terus dia ada juga yang kayak overthinking kamu atau menggoda kamu. Contoh kalau dia
feminin gitu ya. Dia kirim foto-foto nih, kirim foto-fotonya tuh kayak foto-foto yang agak sensual gitu ya, foto-foto terus pakai menggunakan baju seksi atau apa misalnya ya. Jadi kayak dia berharap kamu balik lagi ke dia, dia berharap kamu ya jangan pergilah gitu ya. Jadi dia kayak pertanyaan kamu supaya kamu tetap tergoda dan kembali lagi ke dia ya. Bener-bener ya cewek ya, tapi nggak harus cewek aja sih, cowok juga ada kok yang kayak gitu ya. Feminin atau maskulin sama aja sih ya, ada yang kayak gitu menggoda-goda gitu ya, kirim foto-foto yang frontal gitu ya. Nah, jika kamu pergi dan menghilang, ada juga sih yang kepoin kamu lagi dekat sama siapa, kamu mainnya sama siapa aja gitu. Ada juga yang langsung yang ngejudge itu, mungkin tadi pasti kamu punya cewek baru, punya cowok baru, pasti kamu lagi deket sama gebetan baru gitu. Nah, dikepoin deh tuh ya, kamu lagi deketnya sama siapa aja. Jika kamu pergi dan menghilang, ada yang di sini seseorang yang merasa sakit hati sih. Sakit hati tapi dia tahan aja gitu. Dia merasa terluka tapi dia tahan. Tapi ada juga yang langsung fokus ya ke karir. Udahlah, menyibukkan diri aja, udahlah pikirin karir aja yang pasti aja, realistis. Ngapain mikirin cinta gitu. Ngapain mikirin cinta tapi mikirin banget ya. Ya ada yang kayak gitu. Ada yang merasa hubungannya masih digantung, mungkin belum ada closure, kamu nggak kasih kejelasan atau nggak kasih kepastian alasannya apa kamu pergi. Ada juga yang dia tuh ini, jadi kayak seringnya hangout dan main sama teman-temannya. Jadi kayak dia mencari ini apa, pelampiasan atau peralihan. Dia sering main, have fun sama teman-temannya, sama bestie-bestinya juga. Ada juga yang jadi ini apa, healing ya, healing ala-ala liburan gitu ya, traveling mungkin. Dan kebanyakan sih yang ini sih, menyibukkan diri bekerja aku lihatnya. Tapi ada juga yang jadi ini, jadi kayak kan dia, anggaplah dia, kamu pergi menghilang, dia stres gitu, anggaplah dia stres lah, kepikiran, galau gitu maksudnya. Biasanya kan orang-orang galau tuh biasanya apa sih, cara-cara menyenangkan diri tuh biasanya kayak shopping gitu kan. Ada yang shopping, ada yang suka beli apa sih, jadi banyak makan. Nah, salah satunya mereka tuh shopping, jadi supaya mereka merilis rasa galaunya itu, ada yang shopping gitu ya. Jadi boros dia tuh, shopping terus, belanja soalnya. Ya jadinya kayak dia berusaha menyenangkan dirinya, kasih self reward gitu ya. Traveling, pergi atau shopping, anything lah ya. Tapi ada juga yang masih suka ini, berfantasi. Fantasi nggak tuh ya. Jadi dia kayak berimajinasi. Tuh kan tadi aku baca imagination tuh. Di sini ada kan fantasy kan? Pas aku baru bilang tuh, aku baru baca fantasy. Jadi kamu ada dalam fantasinya, imajinasinya. Jadi dia hallucination lah ya. Halu-halu. Seandainya kamu masih ada di samping dia, pasti mungkin kalian bisa pergi traveling bareng atau kemana. Seandainya kalian masih berhubungan, seandainya masih komunikasi. Ya pokoknya halu-halu gitu deh. Fantasi ya. You are my fantasy. Pokoknya kamu ada di pikiran dia lah. Ya, stuck di pikirannya dia. Tapi ada juga yang kayak memohon ini kayak ada yang kayak dia berdoa, misalnya ibadah. Dia berdoa tuh ya, minta sama semesta. Berharap kamu tuh balik lagi ke dia, datang lagi ke dia. Ya, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ya benar-benar memohon ke kamu langsung. Telepon atau ketemu atau berharap langsung ngomong ke kamu gitu ya, face to face. Berharap kamu maafin dia, berharap misalnya kamu jangan pergi, berharap kamu tetap stay, jangan kemana-mana gitu ya. Ada sih yang kayak gitu. Itu mungkin yang udah bucin banget kali ya.
Ya ada yang memanifestasi kamu, sebut-sebut nama kamu di dalam doanya. Cie, didoain nggak tuh ya? Ya ada juga nih kan dia nggak baik-baik aja. Pokoknya ada lah yang bucin banget terus akhirnya nggak baik-baik aja banget. Tapi ya udah dia berusaha survive gitu ya. Ini ada yang levelnya sudah sampai frustasi ya. Frustasi, stres, depresi. Enggak ya, stres dulu ya. Stres dulu apa frustasi dulu sih? Biasanya. Kayak stres dulu deh. Stres, frustasi, depresi itu ya. Tuh, jadi kan aku bilang ada seseorang yang berusaha survive. You can see survive tuh. Bener kan? Gak baik-baik aja dia tuh. Ya. Jadi apapun yang terjadi tuh dia berusaha oke deh di face it aja lah gitu kan. Ada seseorang tuh yang nggak terima sebenarnya. Entah dia nggak terima terus mengungkapkan ke kamu rasa nggak terimanya itu. Kalau dia mengungkapkan ya mungkin dia akan marah-marah, chat atau telepon kamu. Ini kan salahnya kamu. Atau kayaknya aku nggak salah, aku udah minta maaf. Ada juga seseorang yang nanti tuh bakalan komplain, mengeluh atau protes gitu ya. Protesnya itu bisa yang langsung ngomong ke kamu face to face. Aku pokoknya nggak terima kamu pergi gitu aja, kita putus gitu aja, ini kan salah kamu, aku udah minta maaf lalala dan sebagainya. Tapi ada juga nanti yang mengeluhnya tuh di sosial media, sindir-sindir gitu ya. Mungkin posting status atau posting quotes gitu ya. Ya bisa aja kalau dia nggak belum terlalu dewasa mungkin dia bakalan sindir-sindir. Sebenarnya kalau orang posting atau menyindir itu sebenarnya itu ungkapan rasa apa ya, rasa sakit hatinya dia yang merasa terluka gitu ya. Bukan posting nggak ada artinya, tapi itu apa ya, kayak wujud dari rasa sakit hatinya dan dia yang lagi terluka. Nah jadilah actionnya kayak gitu ya, jadi keluhan-keluhan di sosial media. Dan ada nih seseorang yang kayak pengen tuh kamu pay attention ke dia, dengan dia protes, dengan dia mengeluh atau dia bikin huru-hara di sosial media, ya kamu tuh jadi memperhatikan dia, kamu tuh jadi cari dia, kamu jadi kasihan atau merasa iba, dan akhirnya kamu tuh jadi kayak apa ya, bertanya atau kasih perhatian dia lagi. Ya misalnya kamu jadi tanya atau chat dia, kamu kenapa, kamu jangan sedih, kamu jangan posting kayak gitu ya. Atau kamu kangen gak? Kamu udah makan apa belum? Ya balikan lagi ntar ya. Apa sih? Gara-gara hai setitik rusak move on sebelah enggak gitu ya. Gara-gara say hi jadi ini lagi, uluh lagi, baper lagi gitu ya. Ya dengan kamu nanya dia atau dengan kamu walaupun kamu sebel terus kamu ngechat dia, kamu marah-marah ke dia, ya dia mungkin merasa senang karena ya dia apa ya, jadi kayak ya senang gitu, keinginan dia tuh terwujud, kamu jadi chat dia lagi atau hubungin dia lagi ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs, ini video kedua yang aku sudah buat ya, lumayan cukup lelah ya. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiaknya dia, ada zodiak Libra, Leo, Aries, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Pisces. Inisial hurufnya dia ada huruf L, B, U, X, J, Y, E, F, A, W, K, O, R, I, G, dan M. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Sehat-sehat dan happy-happy selalu.
Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.